Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elizabeth Welin dengan NIM 8420221010. Di sini kita akan membahas tentang macam-macam distribusi. Jadi, distribusi itu ada dua, yaitu distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Yang pertama adalah distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit adalah distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel random diskrit di mana semesta peubah acak dapat dihitung atau berhingga. Rumus fungsi fx disebut sebagai fungsi peluang dari variabel random diskrit x jika untuk setiap harga x berlaku. Yang pertama, fx lebih besar sama dengan 0, dan yang kedua, sigma x fx sama dengan 1. Peluang untuk nilai x tertentu, px sama dengan x sama dengan fx. Ciri-ciri distribusi diskrit adalah yang pertama, jumlah total peluangnya sama dengan 1. Yang kedua, peluang dari suatu hasil adalah antara 0 sampai 1. Dan yang ketiga, hasilnya tidak terikat satu sama lain. Contoh soal, sekeping mata uang logam dilemparkan 2 kali variabel x, menyatakan banyak sisi angka yang muncul. Buatlah tabel distribusi peluangnya. Penyelesaian diketahui S sama dengan angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. X sama dengan sisi angka, dan X sama dengan 0, 1, 2. Ditanya tabel distribusi peluang. Dijawab, yang pertama kita mencari X1 sama dengan 0. Fx sama dengan 1/4, Fx1 sama dengan 1/4, Px sama dengan X1 sama dengan 1/4. Yang kedua, kita mencari X2 sama dengan 1. Fx2 sama dengan 2/4, Fx2 sama dengan 2/4, Px sama dengan X2 sama dengan 2/4. Yang ketiga, kita mencari X3 sama dengan 2. Fx3 sama dengan 1/4, Fx3 sama dengan 1/4, Px sama dengan X3 sama dengan 1/4. Kita buat dalam bentuk tabel, teman-teman bisa perhatikan. X 0, 1, 2, Fx 1/4, 2/4, 1/4. Di dalam distribusi peluang diskrit, ada bermacam-macam distribusi. Yang pertama, distribusi Poisson. Distribusi Poisson merupakan suatu distribusi yang dipergunakan untuk peristiwa yang memiliki probabilitas kejadiannya kecil, di mana kejadian tersebut tergantung pada interval waktu tertentu atau suatu daerah tertentu dengan hasil pengamatan yang berupa variabel diskrit. Ciri-ciri distribusi Poisson. Yang pertama, banyaknya selang waktu yang terjadi dalam suatu selang waktu tertentu atau wilayah tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan pada selang waktu arah wilayah yang berbeda. Yang kedua, peluang terjadinya suatu hasil percobaan selama selang waktu yang singkat atau dalam wilayah yang kecil, sehingga dengan panjang selang waktu atau besarnya wilayah tersebut. Yang ketiga, peluang bahwa lebih dari satu percobaan akan terjadi dalam selang waktu yang singkat atau wilayah yang kecil dapat diabaikan. Rumus distribusi Poisson. Fx sama dengan mu pangkat x, xe pangkat negatif mu dibagi x faktorial. Keterangan, Fx sama dengan probabilitas peristiwa x, E sama dengan 2,71828, X sama dengan banyaknya peristiwa yang terjadi, mu sama dengan rata-rata. Contoh soal, sebuah toko online mencatat bahwa toko tersebut mendapat komplain dari 50 pelanggan ketika mengirim barang ke 10.000 pelanggan.
Jika pada suatu hari toko tersebut mengirim barang ke pelanggannya sebanyak 1000 barang, hitunglah 1. Berapa rata-rata pelanggan yang akan komplain. 2. Peluang toko tidak mendapat komplain sama sekali dari pelanggan. 3. Peluang toko mendapat komplain hanya dari 1 pelanggan. 4. Peluang toko mendapat komplain lebih dari 3 pelanggan. Penyelesaian diketahui P sama dengan 50 dibagi 10.000 sama dengan 0,005, N sama dengan 1000, E sama dengan 2,71828. Dijawab nomor 1, theta sama dengan N kali P sama dengan 1000 dikali 0,005 sama dengan 5. Nomor 2, P 0,5 sama dengan mu dipangkat X, XE pangkat negatif mu sama dengan X faktorial. P 0,5 sama dengan 5 pangkat 0 dikali 2,71828 dipangkat negatif 5 dibagi 0 faktorial sama dengan 0,0067. Nomor 3, P 1,5 sama dengan 5 dipangkat 0 dikali 2,71828 dipangkat negatif 5 dibagi 1 faktorial sama dengan 0,00337. Nomor 4, P lebih besar sama dengan 3,5 sama dengan 1 dikurang P X lebih kecil sama dengan 3 sama dengan 1 dikurang P X sama dengan 0 ditambah P X sama dengan 1 ditambah P X sama dengan 2 sama dengan 1 dikurang 0,0067 ditambah 0,003 ditambah 0,6754 sama dengan 0,86754. Yang kedua, distribusi multinominal. Distribusi multinominal adalah distribusi binominal dengan hasil kemungkinan lebih dari 2. Misalkan, sebuah eksperimen memiliki K kemungkinan hasil, yaitu E1, E2, dan seterusnya sampai EK dengan peluang masing-masing P1, P2, dan seterusnya sampai PK dengan P1 tambah P2 tambah dan seterusnya sampai PK sama dengan 1. Peristiwa E1 terjadi sebanyak X1 kali, E2 sebanyak X2, dan seterusnya sampai EK sebanyak XK kali dalam eksperimen independen sebanyak X1 tambah X2 tambah dan seterusnya sampai XK sama dengan N. Rumus fungsi Fx sama dengan F X Pn sama dengan N faktorial dibagi X1 faktorial, X2 faktorial, dan seterusnya sampai XK faktorial dikali P1 pangkat X1, P2 pangkat X2, dan seterusnya sampai PK pangkat XK. Ciri-ciri distribusi multinominal. 1. Peristiwanya independen. 2. Setiap percobaan tunggal mempunyai hasil kejadian lebih dari 2 dan semuanya disebut sukses. Contoh soal, sebuah kartu diambil dari sekotak kartu Bridget berisi 52 yang dikocok. Hasilnya dicatat dan dikembalikan. Bila percobaan diulang 3 kali, berapa peluang terambilnya 1 as, 1 queen, 1 king? Penyelesaian diketahui P1 sama dengan 4/52 sama dengan 1/13, P2 sama dengan 4/52 sama dengan 1/13, P3 sama dengan 4/52 sama dengan 1/13. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 1, N sama dengan 3. F sama dengan 3 faktorial
dibagi 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 1/13 pangkat 1 dikali 1/13 pangkat 1 dikali 1/13 pangkat 1. 6 sama dengan 1/2197. 6/2197 sama dengan 0,00273. Yang ketiga, distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik adalah suatu distribusi peluang variabel acak di mana banyaknya sukses dalam sampel acak berukuran L yang diambil dari N benda yang mengandung K yang disebut sukses dan N kurang K disebut gagal. Ciri-ciri yang pertama, sampel lebih dari 1 dengan 2 kemungkinan hasil. 2. Nilai peluang kejadian atau pemilihan sampel P sulit ditentukan. 3. Peluang ditentukan melalui jumlah cara atau kemungkinan pemilihan. Rumus fungsi H, X, N, K sama dengan kombinasi X dari K dikali kombinasi N kurang X dari N kurang K dibagi kombinasi N dari N sama dengan X dari K dikali N kurang X dari N kurang K dibagi N dari N. Keterangan K banyaknya unsur yang sama pada populasi, X banyaknya peristiwa sukses, N ukuran populasi, N ukuran sampel. Contoh soal, dalam sebuah kotak terdapat 7 bola yang 3 diantaranya berwarna merah. Jika dalam kotak tersebut diambil 3 bola secara acak, hitunglah peluang terambilnya bola tersebut terdapat 1. 1 bola berwarna merah, 2. 2 bola berwarna merah, 3. Ketiga-tiganya berwarna merah, 4. Tidak ada bola berwarna merah. Jawab, dari soal tersebut diketahui N sama dengan 7, K sama dengan 3, dan N sama dengan 3. Dengan demikian, maka nomor 1, 1 bola berwarna merah. P, X sama dengan X sama dengan X dari K dikali N kurang X dari N kurang K dibagi N dari N. Px sama dengan 1 dari 3 dikali 3 kurang 1 dari 7 kurang 3 dibagi 3 dari 7 sama dengan 3 kali 6 dibagi 35 sama dengan 18/35. Nomor 2, 2 bola berwarna merah, sehingga Px sama dengan 2 sama dengan 2 dari 3 dikali 3 kurang 2 dari 7 kurang 3 dibagi 3 dari 7 sama dengan 3 kali 4 dibagi 35 sama dengan 12/35. Nomor 3, ketiga-tiganya berwarna merah, sehingga Px sama dengan 3 sama dengan 3 dari 3 dikali 3 kurang 3 dari 7 kurang 3 dibagi 3 dari 7 sama dengan 1 kali 1 dibagi 35 sama dengan 1/35. Nomor 4, tidak ada warna merah, sehingga Px sama dengan 0 sama dengan 0 dari 3 dikali 3 kurang 0 dari 7 kurang 3 dibagi 3 dari 7 sama dengan 1 kali 4 dibagi 35 sama dengan 4/35. Yang ke B, distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu adalah peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Rumus fungsi untuk variabel kontinu X sama dengan X lebih besar A, X lebih kecil B, dinyatakan sebagai fx dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, nilai fx berada pada rentang 0 sampai dengan 1. Yang kedua,
Luas daerah di bawah kurva fx adalah 1. Integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1, fx dx sama dengan 1. Yang ketiga, peluang variabel acak x lebih besar sama dengan c dan x lebih kecil sama dengan d adalah integral dengan batas atas d dan batas bawah c, fx dx. P, x lebih besar sama dengan c, x lebih besar sama dengan b, sama dengan integral dengan batas atas d dan batas bawah c, fx dx. Teman-teman bisa perhatikan gambar kurvanya. Contoh soal, diketahui fungsi peluang fx sama dengan 3/16 x pangkat 2 untuk x lebih besar sama dengan negatif 2, x lebih kecil sama dengan 2, dan bernilai 0 untuk fungsi yang lain. Tentukan peluang p x lebih kecil sama dengan 1. Penyelesaian p x lebih kecil sama dengan 1 sama dengan integral dengan batas atas 1 dan batas bawah 2, 3/16 x pangkat 2 dx sama dengan integral dengan batas atas 1 dan batas bawah negatif 2 x pangkat 3 dibagi 16 sama dengan 1/3/16 dikurang negatif 2/3 dibagi 16 sama dengan 1/16 dikurang negatif 8/16 sama dengan 9/16. Di dalam distribusi kontinu juga terdapat beberapa distribusi, yaitu yang pertama distribusi normal. Distribusi peluang normal adalah distribusi kontinu yang mensyaratkan variabel yang harus variabel kontinu x tak terhingga n dikali mu dikali sigma. Teman-teman bisa lihat gambar kurvanya. Peluang variabel acak x kurang mu dikali mu kurang 0 pada interval x lebih besar a, x lebih kecil b adalah p a p x lebih besar a, x lebih kecil b sama dengan 1 per sigma akar 2 pi integral dengan batas atas b dan batas bawah a, e pangkat 1/2 dikali x kurang mu dibagi sigma pangkat 2 dx. Contoh soal, fungsi distribusi normal mu 6,2 adalah titik. Penyelesaian diketahui mu sama dengan 6, sigma sama dengan 2. Ditanya fx sama dengan p, x sama dengan x. Jawab, fx sama dengan p, x sama dengan x sama dengan 1 dibagi sigma akar 2 pi e pangkat negatif 1/2 dikali x kurang mu dibagi sigma di pangkat 2 sama dengan 1/2 akar 2 pi e pangkat negatif 1/2 dikali x kurang 6 dibagi 2 di pangkat 2 sama dengan 1 per akar 4 kali 2 pi e pangkat pangkat negatif 1/2 dikali x kurang 4 bagi 4 di pangkat 2. Distribusi yang kedua adalah distribusi Q kuadrat. Distribusi Q kuadrat merupakan bentuk khusus dari distribusi gamma dengan alfa sama dengan V/2 dan beta sama dengan 2, di mana parameter V disebut sebagai derajat kebebasan. Nilai kebebasan dapat diperoleh dari banyaknya sampel dikurangi 1. N sama dengan 1. Rumus fungsi fx sama dengan 1/2 V/2 R dikali V/2 X pangkat V/2 kurang 1 E pangkat X/2 0 X lebih besar 0 untuk X lainnya. Sifat-sifat Q kuadrat. Yang pertama, seluruh nilainya positif. Yang kedua, tidak simetris. Yang ketiga,
bentuk distribusi tergantung pada derajat kebebasannya. Yang keempat, min dari distribusi X kuadrat adalah derajat kebebasannya, V. Ciri-ciri Q kuadrat, yang pertama selalu positif, yang kedua df sama dengan K kurang 1, di mana K adalah jumlah kategori. Jika bentuk distribusi Q kuadrat tidak ditentukan banyaknya sampel, melainkan banyaknya derajat bebas. Yang ketiga, bentuk distribusi Q kuadrat menjulur positif. Semakin besar derajat bebas, semakin mendekati derajat normal. Teman-teman bisa memperhatikan gambar kurvanya. Contoh soal, jika diketahui X peubah acak kontinu dengan fungsi padat peluang, Fx sama dengan 1/4 Xe dipangkat X per 2, X lebih besar 0, sama dengan 0 untuk X lainnya. Maka tentukan derajat kebebasannya. Penyelesaian Fx sama dengan 1/2 dipangkat V per 2 dikali R dikali R per 2, X dipangkat V per 2 kurang 2, E dipangkat X per 2, X lebih besar 0 sama dengan 0 untuk X lainnya. Maka Fx sama dengan 1/4 Xe dipangkat X per 2, X lebih besar 0 sama dengan 0 untuk X lainnya. R kurang 2 per 2 sama dengan 1. R per 2 kurang 1 sama dengan 1. R per 2 sama dengan 1 ditambah 1. R per 2 sama dengan 2. R sama dengan 2 dikali 2. R-nya sama dengan 4. Distribusi yang ketiga adalah distribusi T. Definisi distribusi T merupakan sampling yang digunakan untuk pengujian statik dengan kondisi ukuran sampel yang relatif kecil. Ciri-ciri distribusi T, yang pertama, sampel yang diuji berukuran kecil, N lebih kecil 30. Penentuan nilai tabel dilihat dari besarnya tingkat signifikan alfa dan besarnya derajat bebas dB. Yang kedua, bentuk kurva T identik dengan kurva normal. Yang ketiga, dB per dk sama dengan N kurang 1. Rumus fungsi Vt sama dengan R dikali V tambah 1 dibagi 2 per akar lambda kali V kali R dikali V per 2 dikali 1 tambah T pangkat 2 per V dipangkat negatif V tambah 1 per 2. Teman-teman bisa memperhatikan gambar kurvanya. Dan contoh soalnya, carilah nilai T untuk N sama dengan 14 dan alfa sama dengan 5%. Jawab. Yang pertama, dB sama dengan dk sama dengan N kurang 1. Sama dengan N-nya sama dengan 14 dikurangi 1 sama dengan 13. Yang kedua, P sama dengan 100% dikurangi alfa sama dengan 100% dikurangi 5% sama dengan 90% sama dengan 0,95. Yang ketiga, T 0,95 dikali 13 sama dengan 1,77. Yang keempat, distribusi F. Distribusi F adalah salah satu distribusi peluang kontinu yang terbentuk dari perbandingan dua peubah acak atau variabel random yang saling bebas dan memiliki sebaran distribusi kali kuadrat. Misalkan, X1 pangkat 2 dan X2 pangkat 2 adalah dua peubah acak kontinu yang saling bebas dan memiliki sebaran distribusi Q kuadrat dengan derajat bebas F1 dan F2, maka distribusi peubah acak F sama dengan
X1 pangkat 2 per F1 dibagi X2 pangkat 2 per F2 akan mengikuti sebaran distribusi F dengan derajat bebas F1 dan F2. Rumus fungsi F sama dengan gamma dikali F1 tambah F2 per 2 dibagi gamma dikali F1 per 2 kali gamma kali F2 per 2 dikali F1 per F2 pangkat F1 per F2 dikali F pangkat F1 per F2 dikurang 2 dibagi 1 tambah F1 per F2 kali F dipangkat F1 tambah F2 per 2. Keterangan fungsi F sama dengan fungsi kepadatan peluang F sama dengan peluang acak, gamma sama dengan fungsi gamma, F1 sama dengan derajat bebas varian rata-rata sampel, F2 sama dengan derajat bebas keseluruhan sampel. Yang berikut ciri-ciri distribusi F. Distribusi F tidak pernah mempunyai nilai negatif F. Yang kedua, nilai distribusi F mempunyai rentang dari tak terhingga sampai 0. Apabila nilai F meningkat, maka distribusi F mendekati sumbu tersebut. Teman-teman bisa lihat gambar kurvanya. Yang berikut adalah contoh soal. Tentukan nilai F 0,05 dikali 12,20. Penyelesaian diketahui P sama dengan 0,05, F1 sama dengan 12, F2 sama dengan 20. Ditanya F. Jawab F 0,05 dikali 12,20 sama dengan 2,20. P sama dengan 1 dikurang 0,05 sama dengan 0,95. Sehingga F1 dikurang alfa dikali F1, F2 sama dengan 1 dibagi F dikali alfa dikali F1, F2. F 0,95 dikali 20,12 sama dengan 1 dibagi F 0,05 dikali 12,20 sama dengan 1 per 2,28 sama dengan 0,04. Jadi nilai F 0,05 dikali 12,20 adalah 0,04. Sekian pembahasan dari saya tentang macam-macam distribusi. Terima kasih dan semoga bermanfaat.